Halo semua, ini saya lagi, Lintang. Kali ini saya akan bercerita tentang apa yang pernah dialami pembantu saya, Mbak Ru. Rumah kami itu di atas bukit. Penghuni terdekat berjarak 2 km. Rumah kami dipagar besi keliling sekitar 2,5 meter tingginya, dengan kawat duri di atasnya. Gerbang masuknya ada di tengah. Begitu masuk, belok kiri ada gazebo di pojok. Bagian ini di luar pagar langsung jurang. Sedangkan di bagian lain ada rumah kosong. Di bagian belakang ada bangunan rumah juga, tapi tidak ada atapnya. Jadi ilalang dan sejenisnya bisa tumbuh di dalam rumah, menjadikan suasana rumah itu kelihatan angker, apalagi kalau malam. Di seberang jalan ada rumah kosong juga, dengan halaman yang luas di pojok, tapi tanpa pagar. Yang depan dan sampingnya langsung jurang. Nah, di jurang bagian depan halaman itu ada pohon nangka, di mana satpam perumahan kami pernah gantung diri. Saya juga ikut melayat waktu itu. Untuk cerita gantung diri ini, pembantu saya yang perempuan, Mbak Ru, belum pernah dengar. Karena saya sudah pesan ke Pak Tar, pembantu satunya lagi yang sudah lebih lama ikut kami, untuk tidak cerita yang serem-serem begitu biar Mbak Ru kerasan. Karena kami sudah sering gonta-ganti pembantu. Saya juga tidak pernah mendengar cerita horor apapun setelah kejadian bunuh diri itu. Sampai suatu hari, Pak Tar dan istrinya minta izin sehari semalam karena harus membantu saudaranya yang lagi hajatan. Jadi malam itu di lantai bawah cuma ada Mbak Ru. Karena kamar kami, saya dan suami ada di atas. Kamar Mbak Ru ini ada di pojok sebelah kanan kalau dari pintu gerbang. Dan pintu kamarnya itu langsung keluar menghadap halaman samping. Karena seharian itu sendirian, jadi pekerjaan Mbak Ru agak banyak, tidak seperti biasanya. Begitu sore, saya suruh Mbak Ru untuk cepat istirahat, tidak usah menyiapkan makan malam dan lain-lain. Dan saya juga bilang kalau saya yang akan mengunci semua pintu, karena biasanya itu tugas Pak Tar. Rupanya setelah sholat maghrib, karena kecapean, Mbak Ru ketiduran. Malamnya Mbak Ru terbangun karena merasa kedinginan yang katanya sampai membuat bulu kuduk berdiri. Mbak Ru melihat jam dan sudah jam 12 lewat. Ingat kalau belum sholat isya, Mbak Ru segera bergegas bangun untuk mengambil wudhu di kamar mandi. Dan terdengar suara pintu diketuk. Barengan suara agak berat memanggil nama pembantu saya yang laki-laki. Tar. Karena mengira orang itu salah ketuk kamar, Mbak Ru segera membuka pintu. Di luar kamar ada sosok laki-laki yang berpakaian rapi dengan atasan putih lengan pendek dan bawahan warna gelap. Sosok ini berdiri membelakangi Mbak Ru. Mbak Ru merasa aneh juga, karena baru saja mengetuk pintu dan langsung dibuka, tapi sosok ini membelakangi. Sempat terlintas sama Mbak Ru, apa tamunya Mbak Lintang ya? Tapi lampu di dalam rumah sudah mati semua. Mbak Ru bilang ke sosok ini, kamarnya Pak Tar yang di sebelah kiri. Ini kamar saya, tapi Pak Tarnya sedang tidak ada sekarang. Terus katanya tiba-tiba kayak set gitu. Sosok itu sudah balik badan menghadap Mbak Ru. Sosok ini wajahnya pucat. Di sekitar matanya hitam, kontras dengan kulit yang pucat. Sebenarnya Mbak Ru sudah merasa gak enak dengan wajah yang sepertinya mengerikan gitu.
Tapi ketika melihat bajunya yang seperti seragam, tepatnya seragam satpam karena ada namanya di situ dengan nama Solikin, Mbak Ru langsung berpikir kalau sosok itu pasti satpam perumahan kami yang sedang patroli malam. Sedikit lega, dan Mbak Ru refleks bertanya, "Loh, Bapak masuknya lewat mana?" Tanpa menjawab, sosok ini menunjuk ke arah depan rumah. Dan Mbak Ru menggumam, "Oh, Mbak Lintang ini pasti lupa kunci pintu gerbang." Setelah itu Mbak Ru bilang, "Pak Tarnya ndak ada." Dan tanpa menjawab, sosok itu cuma bilang, "Kopi." Mbak Ru langsung paham kalau minta kopi. Dan Mbak Ru menjawab, "Oh, nggih." Yang dalam bahasa Indonesianya, "Oh iya. Bapak tunggu di gazebo saja, nanti saya antar ke sana." Tanpa menunggu jawaban sosok itu yang cuma berdiri pucat, Mbak Ru langsung bergegas menuju dapur untuk bikin kopi. Tidak terdengar langkah kaki sosok ini menjauh. Jadi Mbak Ru berpikir sosok itu masih tetap di tempat semula. Sambil menunggu air mendidih, karena Mbak Ru masih merasa merinding, Mbak Ru berpikir untuk mengambil wudhu di kamar mandi. Pintu kamar Mbak Ru, pintu dapur, dan pintu kamar mandi ini berdekatan, jejer gitu. Jadi kalau mau ke kamar mandi dari dapur, Mbak Ru harus melewati sosok ini, karena tadi sosok ini berdiri di depan kamar Mbak Ru. Tetapi meskipun tidak terdengar langkah kaki, sosok itu sudah tidak ada di tempat semula. Setelah kopi siap, Mbak Ru mengantarnya ke gazebo. Dan arah menuju gazebo ini harus melewati pagar depan, yang artinya ada pintu gerbang di sana. Mbak Ru sempat menoleh ke pintu gerbang, dan kelihatan gembok besar yang terkunci. Sontak Mbak Ru melihat ke arah gazebo dan halaman sekitarnya. Tidak ada siapa-siapa di situ. Sepi. Mbak Ru langsung berpikir aneh-aneh dan ketakutan. Kopinya ditaruh begitu aja, dan Mbak Ru lari kembali ke kamar. Langsung sholat dan mengaji. Sampai hampir pagi baru Mbak Ru bisa tenang dan tertidur. Setelah Pak Tar kembali esoknya, Mbak Ru bercerita tentang malam itu. Dan ternyata reaksi Pak Tar santai saja. Cuma bilang, "Oh, itu almarhum Solikin, mantan satpam di sini, Mbak Ru. Memang sering kesini, mungkin mencari saya. Karena saya nggak ada, jadi nyarinya ke Mbak Ru. Nggak usah takut, sudah nggak apa-apa." Memang sebelum bunuh diri itu, Pak Solikin ini kalau lagi patroli juga sering mampir ke rumah kami. Ngopi sama Pak Tar di gazebo. Sampai sudah meninggal pun masih sering mampir. Tapi Pak Tar juga menjelaskan ke Mbak Ru kalau itu bukan arwah Pak Solikin, melainkan jin yang menyerupai Pak Solikin. Mungkin sejenis jin korin begitu. Saya tahu cerita ini setelah beberapa tahun kemudian, ketika saya juga sudah mulai ditampakin. Bersyukur sekali saya punya pembantu-pembantu yang pemberani seperti mereka, dan menyimpan rapat-rapat cerita yang menakutkan di rumah kami hanya untuk melindungi saya yang penakut. Terima kasih Mbak Ru dan Pak Tar. Maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih.